Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'in tabi'in wa ala wa khususati qadir jalan wa ila arwahim jami'al muslimin muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan wilayah desa Bener Dusun Sindang Jaya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa qammu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala ni'matil iman. Alhamdulillahi 'ala ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Jumat sore. Alhamdulillah urang sadayana tiasa dikumpulkan ku Allah dalam rangka rutinan kita setiap Jumat. Ayeuna bagianna naon ya? Bagianna naon ayeuna? Bagian apa ayeuna? Bagian musik ngaji naon ayeuna ibu katanya tapi lawas. Tapi di suka daerah tugas nyusakeun bacandir ya Mas. Cuma deui. Bisa. Enggak tugas. Agustusannya sudah selesai. Ya, Cuma depan. Nah, dari kemarin memang saya sibuk. Nggih, mari kita pelan-pelan diangetan deui ngaji sesarengan. Ya kadang tausiah, kadang perjanjian, kadang yasinan ya, dan selang-seling lengkap. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'in sholihin, lumadarna ke urang sadayana, semoga urang sadayana menang syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita masuk bulan Maulid. Apa sudah Maulid ini? Sudah mulai. Tanggal 1-nya kapan? Tanggal 1-nya hari besok. Oh sudah pas. Alhamdulillah masuk bulan Maulid. Biasanya kalau bulan Maulud itu memperingati hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulid adalah bulan kelahiran baginda Rasulullah, yaitu orang yang terbaik, manusia yang terbaik, manusia yang sempurna, manusia yang paripurna, yang pantas menjadi suri tauladan bagi orang sadayana. Dadi lamun arep nyontone Kanjeng Nabi Muhammad. Orang sarang-sarang nyontona Nabi Muhammad.
Karena manusia yang pantas dijadikan suri tauladan itu ya hanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah ini sudah betul-betul sempurna laku syariatnya dan juga laku hakikatnya itu sudah sempurna, sangat sempurna. Beda dengan kita, laku syariatnya masih terseok-seok, sholat ke masih 4 empot, puasane masih kencot, zakatnya masih bolong-bolong. Ya Allah. Komo secara hakikatna hati orang masih jauh keneh dari sempurna. Tiap hari unggal detik orang sadayana masih sering ngelakuan dosa maksiat, masih sering hati ini lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka contohlah baginda Rasulullah. Jangan mencontoh fikih, jangan mencontoh ulama A, ulama B, belum tentu pantas untuk dicontoh. Yang pantas kita contoh bersama-sama yaitu lakunya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Usahakan setiap gerak-gerik kita itu kita memandang Rasulullah. Apa iya sih Rasulullah itu tukang gibah? Kan ya mungkin toh. Apa iya sih Rasulullah itu orang yang sombong? Kan ya nggak mungkin toh. Apa iya Rasulullah itu orang yang aku yang paling hebat, paling kuat? Rasulullah itu punya segalanya, tetapi hatinya tetap rendah hati. Padahal beliau juga seorang pemimpin, beliau juga seorang pedagang yang sukses, seorang pemimpin pemerintahan yang sukses, pemimpin keluarga yang sukses. Rahasianya apa? Nah ini yang harus kita cari tahu, apa rahasia Rasulullah bisa sukses dunia, sukses akhirat. Dunianya Rasulullah itu sukses, akhiratnya komo. Maka kita harus melihat kunci apa yang dibawa Rasulullah agar hidup itu bisa betul-betul selamat fid dunya wal akhirah. Kuncinya cuma satu, yaitu zikir sirul asyar. Zikir sirul asyar ini harus engkau gunakan di dalam kesempurnaan syariat dan kesempurnaan hakikat. Banyak orang yang tidak mau atau belum mau menerima ilmu hakikat, yaitu ilmu yang fokus bagaimana hati itu bisa suci. Kalau hati sudah suci, bisa sadar Gusti Allah. Fokusnya itu. Sehingga yang difokuskan hanya laku syariat, laku dengklak-dengkluk zahir. Padahal Rasulullah mencontohkan ya zahir, ya juga sempurna batin. Maka di bulan Maulid ini pertanyakan di dalam hatimu, sudahkah muncul kelahiran Muhammad di dalam hatimu? Kelahiran Muhammad itu kelahiran sifat yang terpuji.
Muhammad iku artinya sifat ingkang terpuji. Kelahiran Muhammad itu, sudahkah di dalam hatimu itu lahir sifat yang terpuji? Apakah hati kita masih melahirkan sifat yang Fir'aun, sifat yang Abu Jahal, Abu Lahab, sifat yang Korun, suka menumpuk dan mencintai harta, sifatnya Fir'aun yang selalu merasa paling benar, merasa paling berkuasa? Apakah kita masih melahirkan sifatnya iblis yang selalu merasa paling hebat, paling berilmu, paling soleh? Ataukah justru kita masih melahirkan sifat Dajjal yang merasa menjadi Tuhan? Aku yang bisa, aku yang hidup, aku yang berkuasa. Itulah sifat Dajjal. Sifat yang selalu memandang rendah, memandang sebelah mata orang lain. Jika itu masih ada dalam hati kita, berarti maulidnya bukan maulid Nabi Muhammad, tetapi maulid Dajjal. Padahal setiap tahun kita selalu memperingati peringatan maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mengapa di dalam hati masih engkau lahirkan sifat-sifat Dajjal, sifat-sifat iblis, sifat-sifat setan yang suka menggoda, menghasut, sifat-sifat Fir'aun yang merasa berkuasa, merasa paling hebat, sifat-sifatnya Abu Jahal, Abu Lahab yang menolak kebenaran? Maka momentum maulid ini, setiap detik harus engkau lahirkan sifat Muhammad, sifat yang terpuji, sifat yang terpuji. Kelihatannya wape, rajin sedekah. Ternyata yang dilahirkan dalam hatinya masih sifatnya iblis, aku yang paling soleh. Nek dirimu masih merasa paling soleh, berarti engkau masih maulid iblis. Jika engkau suka menghasut, memfitnah, iku sifate setan. Jadi nek jalma iku, jalma manusia masih resep nak eta menghasut, memfitnah, mengadu domba, menjelekkan, membisiki untuk berbuat jahat, itu berarti hatinya masih melahirkan setan. Lamun masih ayat jalma dina hate nak masih merasa akulah yang bisa, aku yang hebat, aku yang segalanya, berarti itu sifatnya Fir'aun. Padahal sifat Fir'aun ini selalu kita lahirkan setiap detik ketika di dalam hubungan rumah tangga. Pokoknya aku yang benar. Nggih. Naon salah kimah cuma numpang hirup unggul. Ayaknya gitu. Cuman mau kondo. Ayaknya gitu. Ya Allah.
Bu, ayo kita introspeksi, hati ini melahirkan apa? Lak gitu nggih? Hiji melahirkan iblis, 2 melahirkan Fir'aun, 3 melahirkan Qarun yang suka menumpuk harta, 4 melahirkan Abu Jahal dan Abu Lahab yang menolak kebenaran ilmu, 5 melahirkan iblis yang merasa paling alim, paling soleh, paling bertakwa, 6 melahirkan sifat setan yang suka menghasut, suka mengadu domba, suka menjelek-jelekkan, ataukah yang ke-7 melahirkan sifat Nabi Muhammad. Kita sudah saatnya ya minimal melahirkan iblis itu ya dalam 24 jam itu ya minimal cuma sejam. Itu nggak selehen. Wong arane iki masih manusia biasa. Mas ndak arane jalma masih aya kene sifat setan. Masih kene sifat Fir'aun. Jika engkau masih melahirkan sifat-sifat selain melahirkan sifatnya Rasulullah, maka itu tandanya dirimu harus semakin getol, memperbanyak 2 hal. Yang pertama zikir sir, yang kedua zikir sirul asrar, diperbanyak. Zikir sir itu zikir yang selalu di batin. Setiap keluar masuk nafas dirimu selalu mendawamkan zikir mengingat asma Allah. Apapun bentuknya, bah subhanallah, bah Allahu akbar, bah astagfirullah, bah la ilaha illallah, di dalam hatimu harus selalu bergelora. Yang kedua, dirimu harus selalu mendikirkan sirul asrar, yaitu zikir yang selalu menyatakan semua ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan engkau terus mendikirkan sirul asrar, zikir sadar, maka dengan sendirinya engkau akan melahirkan sifatnya Muhammad Rasulullah. Ternyata tanpa kita sadari, selama ini kita sering melahirkan sifat-sifat yang tercela. Apa Mas Vicky ora pernah melahirkan? Tak jawab, sering. Tetapi kuncinya harus lekas-lekas kembali sadar kepada Gusti. Namanya berproses, Bu. Ibu-ibu dan saya ini sama-sama berproses. Sempurnanya kita itu nanti kalau sudah dipendam di dalam itu sempurnanya. Lah betul, Nabi Muhammad sudah sempurna dari lahir, dari sebelum lahir, dilahirkan sampai wafat sampai seterusnya itu sudah sempurna. Kalau kita sempurnanya itu kalau sudah dipendam di dalam makanya enggak usah heran nek engkau masih diberlakukan hukum maksiat. Bener ini. Yang ini sudah diberesin, sudah nggak pernah gibah,
Yang ini sudah diberesin, nggak pernah dendam, nggak punya masalah dengan orang, sudah nggak merasa paling benar, sudah nggak merasa paling pinter, tetap wae yang Gusti Allah dikasih yang namanya sifat penakut. Takut ini, takut itu kan juga bentuk maksiat. Hilangnya itu kapan? Kalau sudah dipendam di dalam sempurna. Cuma yang jadi masalah ketika sebelum dipendam ini dirimu di dalam jalur yang benar atau yang salah. Jika engkau di dalam jalur yang benar, cirinya engkau menerima ilmu dinul haq. Yang kedua, engkau mendawamkan dzikir sirrul asrar. Masalah urusan endingnya nanti sempurna atau tidak sempurna, jawaban Allah apa? Mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa yang ingin berjumpa Allah, pasti waktu yang ditentukan itu akan datang. Artinya bagi orang yang selalu mendawamkan dzikir sirrul asrar, meninggalnya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya di situ. Meskipun sebelum meninggal masih ada kemaksiatan yang dilakukan. Jujur, ibu-ibu masih ada maksiatnya enggak? Ya jelas masih. Sama saja. Kadang ya kelepasan marah ya. Bukan munafik. Nggih. Bedanya cuma satu, lekas sadar atau itu toh. Wong antara taat mau maksiat sama-sama sing berlakukan ya Gusti Allah. Sing gerakkan ya Allah, sing berlakukan ya Allah, sing berperan aslinya ya Gusti Allah. Cuman dirimu itu lekas sadar atau enggak? Itu toh. Bagi orang yang belum faham, belum diberikan ilmu dzikir sirrul asrar, marahnya keterusan menjadi dendam. Mual aing mah sesapaan deui. Da kamari mah kondangan. Urang geus kondangan ping 3. Ayeuna keteplik sekali hungkul ngitungna. Ya Allah. Akhirnya marah, dibiarkan berhari-hari, ketemu wae sampai mual daek ngadele banget. Ya Allah. Pun Bu, urusan dunia itu jangan terlalu biasa saja, selos. Wayai ono ya dinikmati, wayai belum ada ya bersabar itu. Makanya di momen Maulid ini jangan hanya menjadi peringatan, memperingati pengajian akbar, memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Jebule pulang dari pengajian yang dilahirkan bukan Nabi, bukan sifat Muhammad, tetapi masih maulidnya maulid iblis, maulid dajjal, maulid setan, maulid Fir'aun dan lain sebagainya. Makanya ayo belajar mulai bulan ini, bulan Maulid. Habis bulan Maulid itu bulan apa? Syawal Mulud. Habis Syawal Mulud Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah. Sempurnanya itu pada saat bulan besar. Pada saat bulan besar itulah kesempurnaannya. Ingat suatu dalil
hadis yang mengatakan kullu maulidin yuladu alal fitrah. Setiap jiwa yang lahir dalam keadaan fitrah. Setiap jiwa yang lahir dalam keadaan fitrah. Setelah fitrah, ketika akil balik diberikan nafsu rumangsa ana, rumangsa aya. Kira-kira ibu-ibu ini rumangsa ada sejak kapan? Merasa ada itu sejak kapan ibu-ibu ini? Merasa aku itu ada gitu loh. Sejak kapan? Pernah ingat? Aku tuh merasa ada itu sejak TK. Merasa orangnya saya gitu loh. Lahir mual iya ngerti. Saha nu inget jalma. Oh berarti nu noloman indeng iya mual aya. Merasa ada itu sejak kapan? Sejak dewasa. Berarti sejak itulah engkau menjadi manusia. Terus pertanyaan saya, nanti kalau sudah dikubur itu masih merasa ada enggak? Coba pikir. Nanti kalau sudah dikubur itu masih merasa ada enggak? Nah, merasa adanya saat ini itu karena aktivitas otak. Padahal sebelum adanya jasad, sebelum adanya otak, dirimu itu sudah ada wujudnya ruh. Dan nanti ketika sudah dikubur, otak yang merasa ada itu sudah enggak ada. Yang ada adalah dirimu ai arruh yang abadi selamanya. Cuman ruh yang awalnya suci pada saat nanti dikubur harus dalam keadaan suci. Biar suci bagaimana? Yaitu tadi pretelono selain Gusti. Apa itu Indonesia? Sundane naon? Dipreteli. Buang semua selain Gusti Allah. Pelan-pelan. Dipijenan seatik-atik. Makanya saya katakan sempurnanya manusia itu ketika dipendam dalam tanah. Itu karena manusia otaknya sudah tidak berfungsi. Karena otak nggak berfungsi berarti nggak punya Betul-betul. Kalau manusia sudah nggak punya nafsu, berarti yang ada hanya ruh yang suci. Ruh yang suci ini datangnya awalnya nggak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa. Nanti kembali ya seperti itu. Paham nggih? Tak ulangi. Ketika jasad itu sempurna di dalam kandungan, umur 4 bulan Allah meniupkan roh. Ruh ini asalnya enggak bawa apa-apa, enggak punya apa-apa. Ketika lahir di dunia, dirimu akhirnya otaknya semakin sempurna, engkau akhirnya merasa akalnya sempurna. Dengan akal itulah engkau memiliki hawa nafsu. Mulai seneng lalaki gitu lin, resep duit, resep pakaian, resep
kejo sigana resep naon deui emas resep segalana. Akhirnya apa? Akhirnya semua itu harus ditinggal berbarengan dengan otak kita membusuk, jasad tidak berarti awalnya tidak bawa apa-apa, di dunia pun hakikate asli ora duwe apa-apa, wis ngono wae. Jadi nanti kalau sudah otak ini busuk dimakan ulat, tidak punya nafsu, tidak punya akal, sudah tidak berfungsi, sudah mati batang otaknya, sudah berhenti denyut nadinya, yang ada dirimu adalah ar-ruh, ruh yang suci. Tetapi bagi jiwa yang belum beres, ruhnya masih membawa jiwa yang kotor, harus diselesaikan di alam barzah. Yang sudah selesai di dunia, yang sudah makrifat kepada Allah, masuknya ke dalam alam kenikmatan, alam barzah yang wujudnya alam kenikmatan. Yes, karena sudah sadar dari awalnya nggak punya apa-apa, balik ya seperti itu. Tetapi kalau yang belum beres, jiwanya masih penuh kekotoran dunia, maka rohnya itu akan membawa jiwa yang kotor, jiwa yang harus dibersihkan di alam ditulung oleh apa? 3 hal. Hiji, anaknya yang soleh yang mendoa. Makanya para ulama itu ngajari dari malam pertama sampai malam betul nggih? Dingajikan terus. Tapi ulah kuwale nu ngaji tamuna keluarga malah tengaji, itu namanya kewalik. Karena apa? Anak soleh yang mendoa justru anaknya. Ini tak kritisi ya. Jadi tolong, justru keluarga itulah yang harus ikut ngaji, didukung oleh orang-orang sekitarnya. 7 sampai 40 sampai 100. Kalau orang Jawa itu sampai mendak pisan, mendak pindo, mendak telu. Di sini ayat. Oh harwa baik. Sampai 3 tahun. Kenapa sampai 3 tahun? Rata-rata orang itu ikhlasnya kalau sudah 3 tahun, rata-rata. Ditinggal meninggal itu rata-rata ikhlasnya 3 tahun. Kalau sudah keluarga ikhlas, sudah mendoakan, yang kedua amal jariah, yang ketiga ilmu yang bermanfaat, baru jiwa yang mohon maaf yang masih membawa kekotoran akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu. Makanya jangan menyepelekan yasinan, tahlilan. Paham? Penting itu. Minimal malam Jumat. Minim. Syukur-syukur sebulan sekali minim deui. Lamun nunggu Jumat sebulan sekali ya diimah sorangan. Mas tuh bisa ilah hadratin dari ngomong dina hate, ya Allah kirimkan hadiah Yasin dan Fatihah tahlil untuk ABC. Sing dihampura, sing diterima iman Islamnya, sing diterima amal ibadah, sing dijembarkan kubur. Naon deui biasanya Pak Kaim teh ngomong. Sing dimulai dari Mas Yasina. Mangga, saya mah siap-siap aja. Begitu ayu.
Kenapa penting? Bisi pas meninggal nak masih ayak dosa nu ketri di jitu erek minta tolong untuk bisa. Cuman pengertian anak keluarganya lah yang bisa menolongnya. Karena arti tulung itu sudah nggak bisa. Mangga bisi erek dimulai deui silahkan dikompakeun. Malam Jumat lamun siap orang mayaharwa bae engke disiapkeun. Terus biasanya aya godaan, Mas Vicky tidak bisa datang. Hayu we ulah ter apa ya? Ngejepkan Mas Vicky saja. Syukur-syukur saya juga bisa hadir tetapi sok kayak godaan. Pertama datang, kedua nggak datang, akhirnya jamaah Mas Vicky geus datang, esuk deui geus henteu. Padahal itu baru godaan awal. Karena bisa saja Allah mengujinya, Mas Vicky dikasih sakit, dikasih ada halangan dan sebagainya. Makanya nggak harus saya yang mimpin. Kok ada Pak Imam, ya Pak Imam. Kok ada Mang Olis, ya Mang Olis. Nggak harus sama Vicky. Paham nggih? Jangan tergantung kepada satu orang. Lamun dikomitmenkeun cek orang teh gitu strategina. Ya. Dibatakan kok di situ ada Mang Olis, ada Pak Imam. Kalau Pak Olis Mayong enggak ada Pak Kendi. Lengkap pesan di Simbar itu sebenarnya. Nggih? Sing penting ulah pilih. Nggih mangga lamun arek di giatkeun deui malam Jumatna ndak bare tomah geus berjalan alusnya. Mudah-mudahan we dibere jalan deui ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga itu kuncinya di ibu-ibu sadayana. Nggih? Ibu-ibuna, Mas, saya nggak bisa ngaji. Siapa yang mewajibkan? Sing penting datang. Sing penting diuk ngirimkan. Naon wae bisa Al-Fatihah dikirimkan, bisa Al-Ikhlas dikirimkan. Sing penting ingat ke kolot, ingat ke leluhur, ingat ke nungges merek kehidupan orang selama hidup di dunia. Siapa? Ya orang tua leluhur kita. Begitu nggih? Mangga dimulai silakan di WA di grup. Nanti nek wis ana WA berarti ya sing komit, berarti ya gruduk. Sing komitmen, nek jangan komitmen saya juga komitmen. Yang nyatane sing Jumat setiap bulan kan jalan lah gitu nggih. Nggih gitu. Diusahakan dikompakkan deui. Syukur-syukur ame semangat ya. Ada penyemangatnya dari Bu Kadus misal. Biasanya nek sing gerakan Bu Kadus tambah semangat. Pun itu saja sebagai pemanasan karena lama nggak ada siraman rohani. Ya besok Jumat agendanya kita berarti latihan perjanjian lagi karena sebentar lagi mau ada tampil. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.